warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Fristiani AR, NPM 2021030401. Saya dari kelas F, Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat 12 pokok materi bahasan dari mata kuliah Hukum Acara Pidana yang diampu oleh Bapak Idrus Al-Ghifari, SHMH. Pokok bahasan yang pertama yaitu tentang penyelenggaraan peradilan pidana. Penyelenggaraan peradilan pidana merupakan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, sampai pemeriksaan ke pengadilan. Penyelenggaraan peradilan pidana berdasarkan KUHP berasaskan peradilan yang bebas, terbuka untuk umum, dan dilaksanakan dengan cepat, sederhana, biaya ringan, serta bebas, jujur, dan tidak memihak. Model penyelenggaraan peradilan pidana yang dianut KUHP yaitu lebih bersifat kepada model servis, yaitu pelayanan ke masyarakat. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi peradilan pidana ada 4, yaitu yang pertama faktor perkara, yang kedua faktor peraturan hukum, dan yang ketiga faktor penegak hukum, dan yang terakhir faktor fasilitas pendukung. Nah, di mana yang keempat faktor ini tidak dapat dipisahkan apalagi ditinggalkan, karena dapat berakibat macetnya peranan pada faktor yang lainnya. Materi yang kedua yaitu tentang sepintas perkembangan hukum acara pidana. Yang pertama yaitu acara pidana sebelum zaman kolonial. Pada zaman penjajahan Belanda pertama kali menginjakan kakinya di bumi Nusantara, negeri ini tidaklah gersang akan hukum, karena telah terciptanya hukum dari masyarakat yang biasa disebut dengan hukum adat. Adapun bentuk sanksi-sanksi dari hukum adat itu yang pertama yaitu ada penggantian kerugian imaterial dalam berbagai rupa, misalnya paksaan menikahi gadis yang telah ia cemarkan. Nah, yang kedua, bayaran uang adat kepada orang yang terkena yang berupa benda yang sakti sebagai pengganti kerugian rohani. Yang kedua, selamatan korban untuk membersihkan masyarakat dan segala kotoran gaib. Yang keempat yaitu penutup malu, yaitu permintaan maaf. Yang kelima, berbagai rupa hukuman badan hingga hukuman mati. Yang keenam, pengasingan dari masyarakat serta meletakkan orang di luar tata hukum. Selanjutnya yaitu acara pidana pada zaman pendudukan Jepang dan sesudah proklamasi kemerdekaan. Pada zaman pendudukan Jepang, pada umumnya tidak terjadi perubahan asasi kecuali dihapuskannya Rat Van Justiti sebagai pengadilan untuk golongan Eropa. Susunan pengadilan ini diatur dengan Osamu Serei nomor 3 tahun 1942 tanggal 20 September 1942. Osamu Serei ini menetapkan bahwa semua putusan pengadilan dari wilayahnya harus memakai kepala atas nama Jenderal Bala Tentara. Selanjutnya semua badan-badan pengadilan dari pemerintah Hindia Belanda kecuali Residentigerings yang dihapuskan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1942. Selanjutnya yaitu hukum acara pidana menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951. Adapun maksud dibentuk undang-undang ini tidak lain adalah untuk mengadakan unifikasi susunan, kekuasaan, dan acara semua pengadilan negeri dan semua pengadilan tinggi di Indonesia, yang merupakan pelaksanaan dari pasal 102 UUDS. Menurut pasal 1 undang-undang tersebut, dalam rangka unifikasi hukum acara pidana dan susunan pengadilan yang beraneka ragam sebelumnya, dihapuskanlah Mahkamah Justiti di Makassar dan alat penuntut umum padanya. Yang kedua, Apelrat di Makassar. Yang ketiga, Apelrat di Medan. Yang keempat, segala pengadilan negara dan segala lenjeran atau cara baru dan alat penuntut umum padanya. Yang kelima, segala pengadilan kepolisian dan alat penuntut umum padanya. Yang keenam, segala pengadilan magistrat, pengadilan rendah.
Yang ketujuh, segala pengadilan kabupaten. Yang kedelapan adalah penghapusan segala rat distrik, dan yang kesembilan adalah segala pengadilan negeri di Maluku. Selanjutnya, mulai tanggal 12 Juli 1943 diadakan perubahan dalam hal pembuktian dalam perkara pidana, yaitu dengan hanya satu bukti yang sah, maka sudah cukup untuk menetapkan adanya pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa, asalkan hakim percaya dan yakin atas kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut. Adapun yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah lainnya adalah keterangan teman terdakwa yang turut serta dalam satu perkara yang diberikan di muka sidang pengadilan. Yang kedua, keterangan saksi tanpa disumpah. Yang ketiga, surat keterangan dari terdakwa atau orang lain yang dibuat oleh kesatuan polisi, dan surat yang dibuat oleh pihak yang menderita mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penderitaannya itu. Di samping itu, surat-surat yang dibuat oleh pegawai negeri karena jabatannya harus dipergunakan sebagai surat yang sah, asal bukti itu diberi tanggal dan ditandatangani. Nah, selanjutnya sejarah tingkat terbentuknya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Sebagaimana kita ketahui bahwa hukum acara pidana yang berlaku saat ini adalah yang diatur dalam undang-undang tersebut, yang ditetapkan pada tanggal 31 Desember 1981 sebagai pengganti Het-Herzien Inland Reglement yang telah disesuaikan dengan budaya bangsa Indonesia. Penyesuaian dengan budaya bangsa Indonesia merupakan nilai-nilai yang berkembang atas suatu ekspresi dari jiwa bangsa Indonesia. Dengan demikian, tingkat perkembangan hukum di Indonesia sangat diwarnai tingkat peradaban atau kultural masyarakat dan kebijakan pengambil keputusan yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya perkembangan hukum di negara kita mengalami pasang surut seiring dengan pergantian penguasa yang mempunyai pandangan dan pendekatan yang berbeda mengenai keberadaan dan fungsi hukum tersebut. Menempatkan hukum tidak sejajar dengan bidang-bidang lain seperti ekonomi, sosial, politik, budaya, seperti yang ada pada masa Orde Baru. Selanjutnya yaitu perumusan Undang-Undang Dasar Hukum Acara Pidana. Untuk membicarakan dan merumuskan rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana lebih lanjut, maka dibentuklah tim sinkronisasi yang diberi mandat penuh oleh Sidang Gabungan Komisi 3 bersama Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Nah, tim sinkronisasi bersama wakil dari pemerintah mulai melakukan rapat pada tanggal 25 Mei 1980 untuk membicarakan dan merumuskan rancangan Undang-Undang Dasar Hukum Acara Pidana. Nah, rapat ini dilakukan secara maraton dan tidak hanya dilakukan di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, Senayan, Jakarta, tetapi juga di Megamendung, Cipayung, Bogor. Setelah melakukan tugasnya kurang lebih dari 2 tahun, tim sinkronisasi berhasil menyelesaikan tugasnya pada tanggal 9 September 1981. Rancangan undang-undang ini pun disetujui oleh Sidang Gabungan Komisi 3 bersama Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Materi yang ketiga yaitu tentang pengertian hukum acara pidana. Hukum acara pidana disebut juga dengan hukum pidana formal, yaitu suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana. Nah, adapun tujuan dari hukum acara pidana yaitu untuk mencari dan mendapatkan kebenaran material, dan yang kedua melakukan penuntutan, yang ketiga melakukan pemeriksaan dan memberikan keputusan, dan yang keempat melaksanakan putusan hakim. Nah, adapun fungsi diadakannya hukum acara pidana ini adalah untuk melaksanakan dan menegakkan hukum pidana. Yang kedua untuk mencegah dan mengurangi kejahatan. Nah, pihak yang terlibat dalam hukum acara pidana ini ada yang pertama yaitu tersangka dan terdakwa, yang kedua penuntut umum yaitu jaksa, dan yang ketiga penyidik dan penyelidik, dan yang keempat penasihat hukum. Selanjutnya yaitu ada asas hukum acara pidana. Adapun yang pertama yaitu asas peradilan cepat, sederhana, dan biayanya ringan.
Yang kedua, asas praduga tidak bersalah. Yang ketiga, asas oportunitas. Yang keempat, asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum. Yang kelima, asas semua orang diberlakukan sama di depan hakim. Yang keenam, asas peradilan dilakukan oleh hakim karena pekerjaannya tetap atau jabatannya tetap. Yang ketujuh adalah asas tersangka dan terdakwa berhak mendapatkan bantuan hakim. Yang kedelapan, asas akusator dan inkusator. Yang kesembilan yaitu asas pemeriksaan hakim yang langsung dan dengan lisan. Materi yang keempat yaitu tahap-tahap pemeriksaan dalam hukum acara pidana. Yang pertama yaitu adalah panggilan dan surat dakwaan terjadi apabila bukti sudah cukup untuk memenuhi persyaratan penuntutan dan jaksa akan melimpahkan kepada pengadilan dan segera membuat surat dakwaan. Nah, adapun syarat-syarat dari surat dakwaan ini yaitu harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum. Yang kedua, memuat biodata lengkap tersangka. Yang ketiga yaitu uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan, yaitu memuat waktu dan tempat diberlakukannya suatu perkara atau kejahatan tersebut. Yang keempat yaitu surat yang tidak lengkap akan dibatalkan, batal demi hukum. Selanjutnya adapun surat perlimpahan perkara. Surat perlimpahan perkara itu adalah surat perlimpahan perkara itu sendiri lengkap beserta surat dakwaan dan berkas perkara. Nah, yang kedua yaitu ada memutus sengketa wewenang mengadili. Dalam sistem hukum pidana kita, wewenang pengadilan untuk mengadili, memeriksa dan memutus suatu perkara terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 1. Yang ketiga yaitu ada acara pemeriksaan biasa. Yang keempat adalah pemeriksaan acara singkat, yaitu perkara yang ringan. Yang kelima adalah pemeriksaan acara cepat. Nah, pemeriksaan acara cepat ini dibagi menjadi dua menurut KUHP, yaitu yang pertama acara pemeriksaan tindak pidana ringan, dan yang kedua acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan. Materi yang kelima yaitu perihal penuntutan. Pertama-tama kita harus mengetahui dahulu pengertian penuntutan itu apa. Dan menurut pasal 1 butir 7 KUHP, penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dan dengan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Tugas dan wewenang penuntut umum. Menurut pasal 13 KUHP, penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Nah, menurut pasal 14 KUHP, wewenang penuntut umum adalah yang pertama, menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau pembantu penyidik. Yang kedua, mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan dari penyidikan. Yang ketiga, yaitu membuat surat dakwaan. Yang keempat, mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut undang-undang, yaitu meneliti identitas tersangka dan barang buktinya. Selanjutnya yaitu pengaturan sistem penuntutan menurut hukum acara pidana. Yang pertama yaitu ada lembaga penuntutan. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan. Nah, dengan mengacu pada pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, Kejaksaan Republik Indonesia harus melaksanakan fungsi tugas wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu ada asas-asas penuntutan. Yang pertama yaitu ada asas legalitas, yaitu asas yang mewajibkan kepada penuntut umum untuk melakukan penuntutan terhadap seseorang yang melanggar peraturan hukum pidana. Yang kedua yaitu ada asas oportunitas, yaitu asas yang memberikan wewenang pada penuntut umum untuk melakukan penuntutan atau tidak terhadap orang yang melakukan pelanggaran dengan jalan mengesampingkan perkara yang sudah terang pembuktiannya untuk kepentingan umum. Yang ketiga yaitu ada asas akusator, yaitu kedudukan tersangka sebagai subjek dalam pemeriksaan perkara pidana. Materi yang keenam yaitu tentang kewenangan pengadilan untuk mengadili.
Salah satu lingkup peradilan di bawah Mahkamah Agung dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman adalah lingkup peradilan umum. Undang-Undang Peradilan Umum menentukan bahwa peradilan umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi para pencari keadilan pada umumnya mengenai perkara pidana dan perdata. Merujuk dari pengaturan dalam Undang-Undang Peradilan Umum tersebut, terlihat bahwa kewenangan mengadili yang bersifat absolut pada peradilan umum merupakan perkara pidana dan perdata pada umumnya. Selanjutnya, kekuasaan pengadilan negeri dalam perkara perdata meliputi semua sengketa tentang hak milik atau hak-hak yang timbul karenanya, atau hak-hak keperdataan lainnya, kecuali apabila dalam undang-undang ditetapkan pengadilan lain untuk memeriksa dan memutuskan. Selanjutnya, kewenangan pengadilan umum di Indonesia. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan dengan tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Kekuasaan demikian lazim dikenal dengan sebutan kewenangan mengadili atau kompetensi. Sedangkan pengadilan khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dan diatur dalam undang-undang. Badan-badan peradilan tersebut mempunyai kewenangan masing-masing dalam menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara. Kompetensi juga dapat disebut yurisdiksi, yang di dalam lingkungan kekuasaan kehakiman berarti kewenangan pengadilan untuk mengadili atau pengadilan yang berwenang mengadili sengketa tertentu sesuai dengan ketentuan yang digariskan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ada asas-asas tentang peradilan umum dan negeri, yaitu yang pertama, asas peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua adalah asas praduga tidak bersalah. Yang ketiga, asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Yang keempat, asas hak ingkar. Yang kelima, asas pengadilan memeriksa perkara pidana dengan kehadiran terdakwa. Yang keenam, asas equality before the law. Yang ketujuh ada asas bantuan hukum. Yang kedelapan adalah asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan. Materi yang ketujuh yaitu tentang ganti rugi, rehabilitasi, dan penggabungan gugatan ganti kerugian. Gugatan ganti kerugian sebagaimana pasal 183 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 adalah gugatan ganti kerugian yang timbul akibat diberlakukannya suatu tindak pidana. Adapun sistem ganti kerugian menurut buku Undang-Undang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, sistem ganti kerugian itu dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, ganti kerugian yang bersifat perdata dan diberikan pada prosedur perdata. Yang kedua, ganti kerugian yang bersifat perdata tapi diberikan prosedur pidana. Yang ketiga, ganti kerugian yang sifatnya perdata tapi terjalin dengan sifat pidana dan diberikan pada prosedur pidana. Yang keempat, ganti kerugian yang bersifat perdata dan diberikan pada prosedur pidana tetapi pembayarannya menjadi tanggung jawab negara dan dapat negara dapat meminta kembali dari terpidana. Yang kelima yaitu ganti kerugian yang sifatnya netral dan diberikan pada prosedur pidana. Dari berbagai sistem yang ada di Indonesia lebih menganut sistem yang pertama dan kedua. Cara menuntut ganti rugi jika menjadi korban tindak pidana dan proses pelaksanaan gugatan ganti kerugian, yaitu yang pertama ada cara menuntut ganti rugi jika menjadi korban tindak pidana itu ada 3, yaitu melalui penggabungan gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana, yang kedua melalui gugatan perbuatan melawan hukum, dan yang ketiga melalui permohonan restitusi. Materi yang ke-8 yaitu tentang pemeriksaan di sidang pengadilan. Adapun tahap penanganan perkara di sidang pengadilan adalah
Yang pertama yaitu upaya perdamaian. Dalam perkara perdata pada umumnya setiap permulaan sidang itu sebelum pemeriksaan perkara, hakim diwajibkan untuk mengusahakan perdamaian antara kedua belah pihak. Dan jika tidak damai dilanjutkan dengan mediasi. Jika tidak terjadi damai dalam mediasi, maka proses pemeriksaannya dapat dilanjutkan. Dan yang kedua yaitu pembacaan surat gugatan. Sebelum surat gugatan dibacakan, jika perkara perceraian, hakim wajib menyatakan sidang tertutup untuk umum. Namun untuk perkara perdata biasa tetap sidang terbuka. Sidang gugatan yang diajukan ke pengadilan agama dibacakan oleh penggugat sendiri atau salah seorang majelis hakim sebelum diberikan kesempatan oleh majelis hakim kepada tergugat untuk menjawab. Pihak penggugat punya hak untuk mengubah, menambah, mencabut atau mempertahankan surat gugatannya. Namun jika tidak, dapat dilanjutkan ke tahap yang berikutnya. Yang ketiga yaitu jawaban tergugat. Tergugat dapat melakukan jawaban secara tertulis atau lisan. Tergugat dapat mengajukan gugatan balik. Terus yang keempat adalah replik penggugat. Setelah tergugat menjawab, penggugat itu dapat menanggapinya sesuai dengan pendapat si penggugat. Pada tahap ini penggugat dapat mempertahankan atau merubah sikap dengan membenarkan jawaban tergugat. Yang kelima yaitu daplik tergugat. Di tahap ini tergugat dapat menanggapi jawaban penggugat sampai bertemu pada titik temu antara keduanya. Jika acara jawab menjawab dirasa cukup oleh hakim, namun masih tidak ada kesepakatan, maka dilakukan tahap pembuktian. Adapun tahap pembuktian itu yang keenam adalah tahap pembuktian. Kedua belah pihak diberi kesempatan mengajukan bukti, baik secara tulis, bukti maupun saksi. Nah, alat bukti yang sahnya itu antara lain ada keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Yang ketujuh yaitu kesimpulan para pihak. Nah, pada tahap ini kedua belah pihak itu diberi kesempatan untuk menyampaikan hasil akhir menurut pandangan masing-masing, baik tertulis maupun lisan. Yang kedelapan itu adalah musyawarah majelis hakim, dan yang kesembilan yaitu ada putusan hakim. Setelah putusan hakim, penggugat dan tergugat berhak mengajukan banding dalam tenggang waktu 14 hari jika dirasa kurang puas. Materi yang kesembilan yaitu perihal pembuktian. Pembuktian adalah suatu proses atau tindakan yang dilakukan untuk membuktikan bahwa benar-benar terjadi peristiwa yang dilakukan oleh terdakwa atau pelaku tersebut. Selanjutnya yaitu ada beban pembuktian. Jika dilihat dari dalam ilmu pengetahuan hukum yang ada di Indonesia, ada 3 beban pembuktian, yaitu 1. Beban pembuktian pada penuntut umum atau jaksa, yang kedua yaitu beban pembuktian pada terdakwa, dan yang ketiga yaitu beban pembuktian berimbang. Selanjutnya yaitu adalah penilaian kesaksian. Dalam hal ini seorang hakim harus bebas dan objektif atas penilaian kesaksian yang diberikan oleh saksi dalam persidangan sesuai dengan pasal 183 KUHP, sehingga mewajibkan hakim memiliki integritas dan kepribadian yang baik serta profesional dan berpengalaman. Selanjutnya itu adalah macam-macam alat bukti yang sah menurut KUHP. Yaitu yang pertama adalah keterangan saksi, yang kedua keterangan ahli, yang ketiga surat, yang keempat petunjuk, dan yang kelima keterangan terdakwa. Materi yang ke-10 yaitu perihal putusan-putusan pengadilan. Pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa itu putusan pengadilan. Putusan pengadilan adalah putusan hakim yang diharapkan dapat mengakhiri sebuah perkara dan pihak yang berperkara dapat memperoleh keadilan dan kepastian hukum. Oleh karena itu, hakim diharapkan untuk bersikap tidak memihak siapapun. Selanjutnya itu ada jenis-jenis putusan pengadilan, yaitu ada 2, yaitu ada putusan akhir dan ada putusan yang bukan putusan akhir. Selanjutnya itu ada bentuk-bentuk putusan pengadilan. Ada 3 jenis, yaitu pertama putusan bebas yang terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.
Yang kedua adalah putusan lepas dari segala tuntutan hukum terjadi jika perbuatan yang didakwakan terbukti namun bukan tindak pidana. Yang ketiga yaitu putusan pemidanaan, yaitu terjadi jika terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dan dianggap dapat dipidanakan. Materi yang ke-11 yaitu tentang upaya hukum. Upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh undang-undang dalam hal tertentu untuk melawan putusan hakim bagi para pihak, baik orang atau badan hukum yang merasa tidak puas serta dianggap tidak sesuai dengan yang diinginkan. Adapun macam-macam upaya hukum, yaitu yang pertama ada upaya hukum biasa, yaitu yang pertama perlawanan atau verzet dapat dilakukan dalam tempo waktu 14 hari setelah putusan disampaikan kepada tergugat karena tidak hadir. Yang kedua yaitu dapat mengajukan banding apabila salah satu pihak tidak puas dengan putusan pengadilan negeri. Dan yang ketiga yaitu ada kasasi, pembatalan putusan atas penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan dalam tingkat peradilan akhir. Putusan yang diajukan adalah putusan banding. Yang kedua yaitu upaya hukum luar biasa, dilakukan terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pada asasnya upaya hukum ini tidak menaguhkan eksekusi, yaitu mencakup peninjauan kembali dan perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekutorial. Materi ke-12 yaitu tentang pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi. Putusan pengadilan dalam perkara pidana berdasarkan KUHP yaitu yang pertama yaitu ada pemidanaan, yang kedua ada putusan bebas, dan yang ketiga ada putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa. Dengan demikian pada pundak jaksalah terdapat tanggung jawab pelaksanaan putusan pengadilan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, jaksa harus mengetahui dan memahami prosedur pelaksanaan putusan pengadilan guna memperlancar pelaksanaan putusan tersebut. Sekian pemaparan 12 pokok materi bahasan hukum acara pidana yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.